Kalau menurut data saya, anggaran perjalanan dinas pimpinan di Jabar sudah menghabiskan anggaran sebesar 5 miliar lebih. Gubernur Jabar, Kang Dedi atau Bapak Aing, tolong dong ditegur Kepala Biro Administrasi Pimpinan Jabar. Daripada neangan pi omongan, meningkena neangan pi tanduran. Ini dia rombongan ini. Saja setuju kalau Kang Deddy itu ditangkap saja, ditangkap terus pindahkan ke Palu. Saya rencana ke sini sama istri saya orang Bekasi, ingin mengantarkan cenderamata khas Pulau Belitung. Akan saya serahkan ikhlas lillahi ta'ala, nggak ada bayaran, nggak minta uang saya. Yang godain, awas ya, nggak boleh godain kakak nih yang tante semua ya. Yo, Langsung TV people. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang Abu Bolos Pakun paling membobol lagi. Dua topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek Silakan silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. santuy people. Sepertinya upaya menggengges mengganggu-ganggu Jabar belum stop sampai kemarin. Ada lagi dong di sosmed upaya yang menurutku, dugaanku, analisa abal-abalku, ini kok kayaknya masih kayak pengen ngegangguin gitu kan. Kemarin mulai dari DPRD disenggol gitu, padahal udah clear gitu kan, setuju dengan efisiensi anggaran, bahkan setuju perampasan aset dan segala macem. Terus nggak mempan, meluncur ke Kang Deddy, disepil-sepil gajinya, disebut segala macem gitu kan, udah di-clearin lagi. Ini ada lagi nih meluncur. Cus. Ada 2 video dari akun ini yang jujur memang nggak tahu siapa, tapi udah direspon sama Kang Deddy gitu. Ini ada wadidaw sepertinya ya bapak-bapak ini ya. Punten ya, ini dugaan mamang ya, ceki-ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Gubernur Jabar, Kang Deddy atau Bapak Aing, tolong dong ditegur Kepala Biro Administrasi Pimpinan Jabar. Kenapa? Karena anggaran belanja pakaian dinas Gubernur Jabar yang anggarannya sebesar 118 juta yang seharusnya dihapus semua atas perintah Kang Deddy sebagai gubernur, pada kenyataannya hanya dihapus sebesar 48.500.000. Yang sisanya sebesar 69.500.000 tetap dibelanjakan pakaian dinas Gubernur Jabar pada tanggal 3 Juli 2025 dan pada tanggal 19 Agustus 2025. Sekian, terima kasih. Nah, di sini Bapak ini mengkritisi stafnya Kang Deddy yang katanya tidak melakukan sesuai dengan perintahnya dari KDM gitu, di mana KDM minta anggaran baju, kan kemarin dia mention juga ya, anggaran pakaian dinas itu kan udah dipangkas semuanya. Iya. Katanya stafnya nggak mangkas semuanya, cuman mangkas sekian. Cuman aku rada bingung. Kalau cuman sekedar katanya kayak begini gitu kan, ya punten ya, mang di depan juga bisa gitu. Tidak Iya. ada apa namanya merujuk kepada data yang mana yang ditampilin gitu. Terus aku juga nelaah refleksi di kacamatanya itu bukan tampilan Excel gitu sebuah data, tapi ke VT Kang Deddy sama handphone rekaman dirinya gitu. Iya. Terus dari mana datanya? Iya, tahu dari mana? Iya, makanya banyak dugaan yang mengarah ini seperti mau ngadu mbe nih antara Kang Deddy dan staf yang mau diadu mbe gitu. Iya. Nah, yang menariknya ada komenan dari netizen. Pak, Bapak hebat mengawasi terus Jabar. Mungkin Jabar anggarannya terbuka dan bisa dilihat oleh siapa saja ya Pak. Punten nanya, katanya si Rahmat Hidayat kan. Dibalas, saya tahu kegiatan anggaran seluruh Indonesia dan apa yang saya katakan itu benar. Saya ini pendukung KDM. Saya buat video ini semata-mata agar KDM tahu kondisi di bawah, karena cara berpikir dan bertindak bawahan dengan atasan kadang-kadang bisa berbeda meskipun itu perintah dari atasannya. Trims, Keren banget dong kalau kayak gitu. tahu seluruh anggaran, kegiatan anggaran seluruh Indonesia. Punten, Iya. dugaanku ya boleh dong menduga-duga ya. Agak kur. Iya, punten ya, dugaan mamang. Kok ini kayak agak kurang ya gitu. Ya, terlepas bener atau enggak ya nggak tahu, namanya juga dugaan gitu.
Tapi di sini menariknya masuk dari sisi seolah pendukung Kang Deddy. Iya. Ya enggak? Heeh. Saya buat video ini semata-mata agar KDM tahu kondisi di bawah. Seolah Kang Deddy teh nggak tahu kondisi di bawah kayak gimana. Ya come on man, yang udah ngikutin KDM mah kan. Permainan-permainan galian tanah ilegal aja dibacain sama dia. Baru 2 hari yang lalu videonya ya. Iya. Jadi punten menurut Mamang kurang valid nih ya. Karena terlalu asumsi nggak sih, tidak nunjukin nih loh data yang dirilis ini loh. Iya. Ini loh video dari Kang Deddy minta begini gitu. Mana kok nggak sinkron gitu. Iya. Idealnya kan kayak gitu. Ini cuman selfie. Wah ini ada kurang nih. Ya, semua bisa gitu. Tapi sebelum ke klarifikasi KDM, ini video keduanya nih meluncur. Cus, Nih, ini rada wadididau juga ceki-ceki. play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gubernur Jabar Kang Deddy, saya mohon dikoreksi kembali terkait anggaran perjalanan dinas Gubernur Jabar yang katanya sudah 8 bulan baru habis 750 juta. Kalau menurut data saya, anggaran perjalanan dinas pimpinan di Jabar sudah menghabiskan anggaran sebesar 5 miliar lebih. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Gimana? Kan ini mah salah nangkep dibayar dengan atau dijawab dengan data yang salah. Jadi dia salah nangkep. Dia bilangnya tadi anggaran perjalanan dinas Jabar itu yang katanya baru kepake 750 juta ya di 8 bulan menjabat ya. Kalau salah baru 7 bulan, tapi ya udahlah ya nggak apa-apa ya. Terus sebenarnya di data dia tuh yang terpakai itu udah 5 miliar gitu. Data dari mana nggak tahu, udah nggak ditampilin. Nih gini, yang 750 juta itu adalah pemangkasan dari maksimalnya 1,5 yang aku tahu tuh. Iya. 1,5 pangkas setengah 750. Terus baru 7 bulan menjabat itu tuh baru kepake sekitar 75 kalau nggak salah tuh. Sisanya sama Kang Deddy bilang ya udah 25 lagi aja deh, jadi dari 750 yang dipangkas lagi 6,5 tuh. Jadi gua mau pakai cepet aja gitu. 100 juta ya. Iya, kan itu ada DVD-nya ada. Iya. Tinggal ditonton. 5M teh dari mana? 750 yang udah kepake teh dari mana? Terus masa jabatan aja dibilang 8 bulan. Coba. Dear aing mana di sini ada yang komen ngasih tahu nggak salah tuh. Yang awalnya anggaran untuk perjalanan gubernur tuh 1,5 miliar per tahun. Nah, sama KDM dipangkas jadi 700 juta. Dan KDM ngejabat gubernur sudah 7 bulan dan menghabiskan anggaran baru 74 juta. Nah kemarin sudah dijelaskan kalau bicara kan harus dengan data Kang. Ya Bapak datanya mana? Ngaca. Jadi ditanyakan nih. Ya jadi Bapak Hanifi di pemerintahan sebagai apa gitu kan. Namun masih bingung padahal Anda tanpa data bisa seenaknya mengucapkan anggaran seenak dewek. Bapak data dari mana tuh? Yang akhirnya Bapak sendiri dipertanyakan data dari mana. Iya. Tapi secara pola menarik yang diserang anggaran gitu. Apa? Dugaanku iya patut diduga dong. Apakah ada order? Apakah tidak suka gitu dengan gaya kepemimpinan di Jabar ini gitu? Kok kompak dari pihak sini nyerang anggaran, sebelah sini nyerang gaji tunjangan, sebelah sini nyerang anggaran. Kok sama gitu. Ya punten ya. Jadinya menduga-duga gitu. Bukan 8 bulan Pak, tadi 7 bulan. Maaf kalau Bapak Hanapi dan di pemerintahan sebagai apa? Serius nanya tuh. Punten ya warga Jabar, netizen yang ngikutin Kang Deddy ya karena transparansi yang dikasih sama KDM. Jadi kita ngerti, di sini udah ngomong begini gitu. Iya, dan maksudnya bukan Kang Deddy-nya sendiri yang ngomong gitu, tapi ya memang Staff-staff staffnya yang memang bertanggung jawab di bagian itu kali ya buat menjelaskan ya, gitu. ngejelasin. Iya, dan maksudnya dari parameter 8 bulan terus sekarang aja masih 7 bulan aja udah terlalu ngaco kan. Dilantik Februari ya, Maret. Berarti kan sebulan ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 7 bulan, dia 8 bulan. 750 juta sudah habis 5M. Dari mana uangnya, dari mana lihat. Tapi akhirnya mungkin gemes juga kali ya Kang Deddy ya. Ada respon meluncur. Just. Nih ya,
diposting di IG-nya Kang Deddy soal Viti Bapak Hanapi yang menyebut apa ya, ibaratnya staf Kang Deddy yang main-main lah gitu, nggak ngejalanin terus gitu. Kang Deddy nggak tahu kondisi di bawah. Nah, diresponnya sama IG-nya Kang Deddy melalui platformnya KDM ini, tetapi yang merespon adalah Kepala Biro Adpim Jabar nih, Bapak Botak punten ya. Ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Gubernur Jabar Kang Deddy atau Bapak Aing, tolong dong ditegur Kepala Biro Administrasi Pimpinan Jabar. Kenapa? Karena anggaran belanja pakaian Dinas Gubernur Jabar yang anggarannya sebesar 118 juta yang seharusnya dihapus semua atas perintah Kang Deddy sebagai gubernur, pada kenyataannya hanya dihapus sebesar 48.500.000. Yang sisanya sebesar 69.500.000 tetap dibelanjakan pakaian Dinas Gubernur Jabar pada tanggal 3 Juli 2025 dan pada tanggal 19 Agustus 2025. Sekian, terima kasih. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi yang kena kayu. wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Taufik Rohman, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat. Salah satu tupoksi kami yaitu memberikan pelayanan rumah tangga kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Terkait dengan berita bahwa ada transaksi di tanggal 3 Juli dan 19 Agustus 2025, yaitu belanja pakaian Dinas Gubernur, saya sampaikan itu tidak benar. Karena sejak bulan Maret 2025 atas arahan Gubernur Jawa Barat, seluruh anggaran pakaian Dinas Gubernur itu dihapuskan. Sehingga sampai dengan saat ini tidak ada sama sekali transaksi dan itu bisa dicek dalam DPA dan juga dalam SPJ 3. Nah, terkait dengan anggaran di Wakil Gubernur sesuai dengan haknya, itu dipersilakan untuk digunakan karena tidak ada arahan untuk dihapuskan. Sehingga pemberitaan atau kabar bahwa ada transaksi untuk gubernur itu tidak benar sama sekali. Kita bisa cek bersama. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kalau dipilih suruh milih teman-teman netizen mau percaya yang mana, Bapak yang tadi atau Bapak yang botak ini gitu. Ya pasti percaya sama Bapak ini. Iya. Di Maret juga ada waktu efisiensi anggaran gitu kan. Terus pas datang ke Gunung Sate juga dia yang kena juga kalau nggak salah tuh. Wits gitu kan. Jadi si Bapak tadi terlalu mengadi-ngadi menurut Mamang mah. Dari Maret udah dihapusin lagi, tahu udah dialihin, udah digerakkan juga gitu. Iya, terus tadi juga Bapak Kepala Bironya kan juga bilang bisa dicek di mana tuh tadi katanya kan, maksudnya berarti ya berani nunjukin kalau emang gak ada belanja baju dinas gitu. Iya, Cek aja sendiri gitu, jangan ngadi-ngadi lu gitu. Aku pun bingung apa gitu ekspektasinya, apakah aku menduga-duga ya, apakah ekspektasinya berharap Kang Deddy marahin stafnya gitu, marah kepada kepala bironya gitu sehingga memunculkan keretakan di internal nih kan kita tahu nih di Pemprov nih kan solid banget nih ya, internalnya nih solid banget nih, gerak cepet gitu kan. Apakah ekspektasi atau harapan si Bapak tadi seperti itu gitu. Tapi ya KDM gak kepancing, gak mau juga ngebela, ya udah nih pakai platform gua klarifikasi nih. Ada yang nyenggol lu gitu. Iya. Iya, dipikir Kang Deddy tidak bersrategi. Biar aing mah coba-coba aja. Kalau diingat-ingat udah seminggu lebih nih, nyoba-nyoba terus, nyenggol terus. Upaya untuk bisa menimbulkan kekisruhan, kedemo-demoan lah gitu di Jabar. Liar aing mah kayak nggak boleh gitu ya, kalau memang adem ayem ya adem ayem aja gitu, kayak dipaksa banget harus demo, harus kisruh kondisinya. Liar aing mah mending kita lihat ibu-ibu nih meluncur. Nih daripada pusing sama oknum-oknum yang gangguin mulu kerja Pemprov Jabar, mending kita lihat ibu-ibu yang selalu ceria happy yang ketemu Bapak aing. Captionnya Laskar Wanita Indonesia selalu produktif untuk kesejahteraan negeri. Gas mak katanya. Aduh ceki-ceki. Play. Ini dia rombongan, ini Laskar Wanita Indonesia. Longs. Gawena tanur. Beres tuh, Mak? Mak boga salaki. Boga salakina gawe. Naon? Tani. Macul. Ma tanur.
Jadi salaki macul, emak tandur. Meren berarti tungkul kabeh. Kudu nama emak teh jeung salaki teh digawena ngaragaji. Ya kan? Ngaragaji mak. Lalaki mah bagian di luhur, emak bagian di handap. Jadi lamun nu ngaragaji mah ti luhur engkug-engkugan, ti handap perembentas. Ayo, pokoknya orang lemur mah gawe terus. Bener toh? Loba pagawean mah. Ayeuna tanur, isukan ngarambet, pake to dibuat. Oh. Salam atuh sadayana. Mana? Hei nah hei hei. Oh. Pitanureun. Oba, pitanureun teh piduiteun. Iya. Daripada neangan pi omongeun mending kena neangan pitanureun. Ini dia rombongan ini. Iyalah, daripada nyari-nyari bahan omongan ya disebut gaji tunjangan 33 miliar sebulan gitu kan. Diambil dari pajak rakyat yang apa namanya sengsara, nggak mempan. Warga Jabar teh nggak mempan dihasut. Udah lebih kenal dulu sama pagupnya, lebih lama ngikutin ya daripada sama apa ujuk-ujuk muncul sekonyong-konyong. Jadi Mulyadi makan pajak rakyat kieu. Nah, nih kena sepet kan nih, contoh ibu-ibu nggak pusing ngegiring-giring sana sini, kerja fokusnya liar kan. Jadi ini aku tangkap bentuk sarkas kepada ya mungkin pihak-pihak yang sampai sekarang masih aja menggiring guna menyenggol, menggoyang-goyang Pemprov Jabar kali kan, sampai lembur pakuannya digoyang-goyang juga. Liar, makasih nextnya. Cus. Nih yo, ini patut dicontoh nih ya. Kalau kemarin tuh kan ada yang rewel-rewel ke lembur pakuan gak ketemu Kang Deddy gitu ya. Ternyata setelah diusut-usut oleh timnya KDM itu guna untuk meminta uang buat bayar utang gitu, berbagai macam utang ada, bahkan yang pinjol gitu kan. Ya wajar nggak ditemuin juga. Nah ini harus mencontoh Bapak Firman Satam nih dari Bengkulu, pengrajin tongkat nih, bisa kita lihat yang dia pegang gitu ya, tongkat yang kalau kita bisa ngeliat Bung Karno gitu, Panglima bawa tongkat. Nah dia pengrajin tongkat seperti itu. Datang cuma ingin memberikan cindera mata, mungkin tujuannya sekalian mempromosikan gitu bahwa di Bengkulu ada loh saya pengrajin tongkat seperti ini yang sudah dipakai ABCD. Udah, bukan untuk minta bantuan dan segala macam, minta tolong gitu. Bahkan saat video ini di-take ini ternyata nggak ketemu jadwalnya, jadi nggak bisa ketemu hari ini. Ya udah, nggak apa-apa, nggak marah, nggak merasa jadi korban penipuan lembur pakuan. Ini harus contoh nih, Bapak Firman Satam, ceki-ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi sampurasun. Pak, dari mana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasul juga. Saya dari, nama saya dulu, saya dari Pulau Belitung. Pulau Belitung. Apa namanya itu, provinsinya Bangka Belitung. Oh iya. Kebetulan saya sekampung sama Pak Yusril Iza Mahendra sama Basuki Cahayapurnama. Ya, Sekampung Ahok sama Sabrina yang juara idol kemarin itu orang Belitung itu. Saya rencana ke sini sama istri saya orang Bekasi. Ingin mengantarkan cenderamata khas Pulau Belitung. Terdiri dari batu meteor, ada sertifikat SNI-nya, ada dari NASA-nya saya bawa. Ini akar bahar putih. Biasanya orang pakai akar bahar hitam. Saya akar bahar putih. Jadi putih itu artinya sesuai dengan baju beliau putih. Ini putih. Akan saya serahkan ikhlas lillahi ta'ala. Nggak ada bayaran, nggak minta uang saya. Gitu. Saya ngefans sama beliau, sama anak beliau. 1000% saya. Saban malam saya ngeliat TikTok beliau. Bapak ngedukung kebijakannya ya? Oh jelas, positif ini. Ini gubernur yang paling langka di Indonesia ini. Betul. Iya, nggak ada duanya Pak. Justru saya simpatik, ngefans sama beliau. Senang. Saya ingin ketemu beliau, nyerahkan ini aja. Di luar itu tidak ada maksud lain saya. Tapi saya pulang lagi ke Belitung. Memang rencana saya pulang besok, Senin. Bekasi dulu mungkin. Karena Senin belum jodoh ketemu, bukan tidak ketemu. Jadwal saya nggak tepat. Akhirnya saya undurkan hari Senin, saya harus ke sini. Sudah saya serahkan, insya Allah saya pulang. Semua cenderamata yang tongkat komando semua, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, Kasat Kasau,
kasar, semua bikin tongkat. Saya yang bikin. Saya ada usaha ini mandiri, UMKM saya. Tidak dibantu Pemda, saya jalan sendiri. Juni 89. Ya, mulai merintis. Ya, berarti 36 tahun yang lalu udah ini. Udah lama ya. Ya, sudah ke Malaysia, ke Brunei, ke Hong Kong, Singapura, Belanda. Saya pameran. Pameran sendiri. Iya. Yang paling lama saya di Pekan Raya Jakarta. 19 tahun ikut pameran. Iya. Yang saya bawa inilah batu meteor, sama ada gelang akar bahar. Buatan saya nih. Pak Dedi kan pakai gelang. Ada saya siapin. Rajin. Bagus keren Bapak. Iya, Bapak juga senang apa nanti dosa dia ya. Inilah, jadi hari ini insya Allah saya belum jodoh, belum dipertemukan Allah untuk ketemu beliau. Kan Allah semua yang ngatur ya Pak. Iya. Nanti Allah kalau berkehendak ketemu. Kalau hatinya udah terpaut pasti terpanggil. Betul. Nah, ada waktunya nanti. Ada waktunya, jangan kecewa, jangan marah ya Pak ya. Iya. Saya Betul. 37 tahun, asli Pulau Belitung, bukan Bangka ya Pak ya. Pulau Bangka, Pulau Belitung, jadi provinsi namanya Babel, Bangka Belitung. Oh iya. Itu. Inilah kerajinan saya Pak. Saya yang bikin langsung. Ada izin bikin ini Pak, nggak liar. Dan batunya ada sertifikat NASA dari Amerika. Ada sertifikat SNI Geologi Bandung, Unpad Pak ngeluarkan. Unpad, iya. Di sini kan, Universitas Pajajaran. Ada saya bawa itu Pak. Ini burung Garuda. Ini mungkin ada filosofinya Pak, bisa dijelaskan Pak? Filosofinya, ini akar bahar hitam putih merah kan dari laut. Batu meteor kan dari langit. Iya betul. Bumi sama langit sudah dipegang. Nah, sudah dipegang ini. Pegang beliau, Pak Tito Karnavian juga gitu filosofinya ini. Tito Karnavian, ada fotonya nanti dilihat. Tuh datang teh nggak saukur bawa masalah doang gitu ya. Iya, kalaupun misalkan ada masalah yang akan dibahas gitu dengan harapan supaya dibantu, setidaknya datang teh bawa terima kasih ya sudah menyambut kami gitu loh. Terus ya kebetulan nggak bisa hari ini. Oh ya udah nggak apa-apa, belum jodoh. Terima gitu, bukan terus maksa-maksa kayak kemarin ada yang jam 1 maksa minta masuk gitu ya. Dari jamnya gue udah ngaco, namun jam 1 riwes ya mah. Terus ada yang nggak bisa, terus merasa ditipu, penipuan, datang bawa masalah doang. Ini contoh si Bapak, contoh. Nih Pak Cendramata, hasil UMKM kami gitu kan pasti akan dibahas juga sama Kang Dedi. Oh iya, udah berapa lama, gimana pergerakan UMKM-nya, kalau ada yang mau juga gimana nih gitu kan. Ada benefit yang diberikan melalui channelnya gitu. Ya bahasa sederhananya mempromosikan gitu UMKM-nya gitu. Kayak gini contoh atuh, hei kalian teh. Jangan datang bawa masalah, sama wajib harus diselesaikan. Pas dicek masalahnya utang karena pinjol, riweuh. Contoh Bapak ini respect. Jauh-jauh dari Belitung loh, ngerti adab tata krama bertamu gitu. Ya ngerti juga kalau misalnya nggak ketemu, ya tahu bukan karena apa, karena ya sibuk namanya gubernur kesana kemari. Jadwalnya gitu belum kan. nemu itu. Sebenarnya ya belum jodoh, mungkin belum bisa ketemu. Legowo ya legowo gitu. Contoh tuh liar aing mah. Padahal kan harusnya warga Jabar harus lebih mengerti gitu ya. Tapi tetap ada yang apa yang memanfaatkan mah ya. Kayak yang kemarin tuh dua video yang kita bahas tuh liar aing mah. Kita kasih next ya. Cus. Nih ya, ada postingan dari Budak Angon. Nih apa nih, polisi ini minta Deddy Mulyadi ditangkap dan ditahan untuk dibawa ke Palu. Waduh, saya juga setuju katanya. Apa nih, ceki-ceki? Play. Nah, saya setuju kalau Kang Deddy itu ditangkap saja, ditangkap terus pindahkan ke Palu. Soalnya di Palu ini banyak sekali begal, biar dididik kayak yang program Pak Deddy buat di sana kan. Keren loh Pak Deddy kalau pindah di Palu sini, banyak anak nakal. Nah, saya setuju. Nangkep aku maksud sarkasnya gitu. Ya aku tangkap di sini, Bapak polisi ini setuju dengan kebijakan yang barak militer gitu sama jam malam gitu, meminimalisir kenakalan-kenakalan remaja di malam hari gitu, sehingga mempermudah tugas pihak kepolisian. Karena memang yang dibahas Kang Deddy juga tricky sih soal remaja tuh, mau diproses di bawah umur, nggak diproses anarkis. Itu jadi di sini pihak kepolisian di Palu aja gitu kan
Ya mungkin nggak tahu aku mewakili seluruhnya atau enggak, tapi di sini bisa kita lihat setuju dengan program-program barak militer gitu, program-program jam malam di mana yang menargetkan untuk penurunan kenakalan remaja di provinsi Jabar gitu. Tapi sayang Pak, di Jabar mah digencet-gencet Pak. Katanya nggak boleh melanggar ini melanggar itu Pak. Bingung kan? Di rumah sendiri digeruduk gitu, dijelek-jelekin, gak setuju, sedangkan di luar ngeliatnya, waduh, gue pengen punya kayak gini nih gitu. Ironis Pak, udah liar, kasih next aja kali Pak. Cus. Nih ya, ini menarik nih. Kalau misalkan tadi di awal si Bapak bilang Kang Deddy nggak tahu kondisi di bawah kayak gimana. Kalau kita bilang pasti tahu, karena apa? Karena banyak warga masyarakat yang melapor. Ini aja contoh 1 jam yang lalu langsung direspon sama Kang Deddy di saat ada warga masyarakat yang melapor tumpukan sampah menggunung lagi di Pasar Induk Caringin Bandung, yang kemarin ini sempet dikurangin gitu ya, dibersihkan ya. Kita lihat nih responnya, ceki-ceki. Play. Pak Deddy yo, tinggal yo, Caringin yo. Pak Deddy yo, jadi dia yo, gunung. Nah, tukang es karunya ta, oh jalan Pak Deddy. Es batu diseret, ya salam. Atuh dah kumaha. Ya semoga ini es buat, aduh gimana buat ikan segar atau buat bukan penggunaan minum geda. Anjing jadi salfok aing teh. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, es ta kalau mana gitu. Jalan aja mah. Jadi gunung karunya nu di pasar yuk. Iya sih, ini kemarau ya katanya ya. Kebayang kalau musim hujan. Iya, ini gundukannya naik lagi. Mengenai keluhan tumpukan sampah di Pasar Caringin, dulu saya pernah datang ke Pasar Caringin. Pasar Caringin itu pasar yang dikelola oleh swasta, kemudian iurannya atau pembayaran sampahnya dipungut oleh pengelola pasar, dan itu swasta. Dan waktu itu setelah saya bersihkan, saya menyampaikan, dan videonya masih ada, bahwa selanjutnya pengelola Pasar Caringin harus melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, dikelola di areal pasarnya sendiri. Dan apabila itu tidak dilakukan, maka akan terjadi perbuatan pidana. Dan aspek pidana lingkungannya kini sudah berjalan. Dan saya tidak akan lagi menangani pasar tersebut, karena saya sudah memberikan arahan sejak awal, saya sudah mengambil tindakan, saya sudah membersihkan, dan selanjutnya harus diurus sendiri, karena pemerintah tidak memiliki relevansi terhadap pengelolaan Pasar Caringin. Ya, ini macam-macam nih pengelolanya nih ya. Ada jejak digital, nanti kita play ya. Tapi kalau kayak gini bisa dipidanain atau ya sekaligus diganti pengelola nih, ganti ke pengelola lain aja yang mau sejalur sama Bapak Aing gitu, yang mau ibaratnya satu visi gitu. Kalau nggak di take over juga nanti mungkin sama Pemkot gitu. Padahal jejak digitalnya ada nih, gampang banget nemuinnya, tinggal search Pasar Caringin Bandung spasi KDM, udah selesai, ada nih meluncur. Nih, yang ini yang momen saat iya aja 4 bulan yang lalu ternyata kendor. Untung ada warga masyarakat yang laporan tuh. Ya buat Bapak yang di awal tadi kalau bilang Kang Deddy nggak tahu kondisi di bawah, tahu karena apa, warganya laporan. Iya. Ceki. Play. Khusus organik. Pertanyaannya sampah ininya kemana? Kalau kan gini loh Pak, alat itu ada 2 jenis Pak. Ya. Satu ada alat yang melakukan pengelolaan sampah organik. Yang kedua ada alat yang melakukan sampah pengelolaan anorganik yang dibuat dari minyak, ya kan? Tetapi alat itu ada juga alat yang bisa melakukan pemilahan. Jadi barangnya dimasukin semua nanti dipilah. Pertanyaan saya adalah barang yang Bapak siapkan itu sudah alat yang bisa memilah belum? Bisa memilah. Jadi organik 90 diolah oleh GKM, yang residu yang 1% mungkin akan mengajukan insinerator. Residu. Enggak. Bukan, yang saya maksud begini Pak. Ini sampah kan dari pedagang nih. Ya, dari pedagang organik, kan, ya kan? Bareng nih.
Dari pedagang tuh kan bareng, sampah plastik sama sampah organiknya bareng. Alat yang Bapak siapkan itu sudah bisa memilah belum alatnya? Nah, untuk memilah Pak, jadi kami dari hulu melakukan edukasi kepada pedagang. Saya nggak percaya, Pak. Nah itu Pak, itu edukasinya udah mulai. Enggak, saya nggak percaya, Pak. Enggak, rakyat kita nggak seperti itu. Makanya alat yang Bapak beli ini bisa milah nggak? Kalau dari hulu udah harus dipilah. Dari hilir, dari pabrikasi. Enggak, pertanyaan saya bukan begitu. Kalau penyeluhan ke warga, belum tentu nih warga ini bisa diatur. Pertanyaan saya adalah, belum Pak, berarti alatnya, Bapak beli alatnya yang bisa milah. Ini jangan ini serius nih. Karena alat yang bisa milah itu lebih mahal. Belum bisa milah alatnya. Coba lihat ini di spesifikasi alatnya, lihat Bu. Mana Bapak spesifikasi alatnya? GKM yang dari kantor. Kalau ada pemilah. Jangan, enggak kan, karena yang alat yang tidak bisa milah lebih murah. Pasti beli alatnya lebih murah. Bukan, jadi kayak untuk hasil akhirnya jadi hasil akhirnya jadi untuk gaskot gitu, kayak apa namanya, untuk pertanian, termasuk makanan ternak. Lalu kemudian off-takernya sudah ada. Ada off-takernya udah siap. Jangan-jangan nanti kalau udah ada off-takernya. Jadi off-takernya itu dari sini diangkut ke Pengalengan Pak KDM, diangkut ke ada berapa titik lah itu ya dari persentase. Tapi kalau menurut saya sih ya, rangkaian alat seperti itu kan panjang. Panjang itu gini, residu misalnya untuk peternakan belum tentu ada yang nampung. Residu untuk pakan ikan belum tentu ada yang beli. Ini dari GKM hasil proposal ke kami Pak, kerjasama itu off-takernya udah siap Pak. Saya ini pengalaman yang begitu Pak. Antara teori dengan praktek nanti beda. Makanya yang terbaik itu dibakar. Setuju kalau itu Pak, kalau dibakar masa juga setuju. Bu, yang terbaik itu dibakar. Untuk mengurangi volume sementara Pak. Iya, jadi gini, yang begitu teorinya begini. Saya kan ngalamin ngurus yang begini. Nanti sudah jadi magotnya numeli. Nanti sudah menjadi peletnya nggak ada yang beli. Saya pernah kompos, nggak ada yang beli, kompos juga Pak. Ya makanya. Pengalaman kami juga. Bu, kalau bakar ini nggak? Toleran nggak? Boleh nggak? Ada izinnya yang tadi Pak. Itu izinnya dari? Yang sertifikat alatnya Pak, bahwa dia memang sudah. Ya udah alatnya bakar aja. Sebenarnya ada pilihan-pilihan itu Pak. Enggak, kalau saya sih dengan pola alat itu memang itu baik buat lingkungan. Tapi pada prakteknya di hilirnya nggak ada yang nampung, numpuk lagi jadi sampah baru. Tuh kan, dia sudah udah kebaca sama teman-teman netizen. KDM juga udah ngebaca pola-pola yang alot, terlalu ngeles sana sini gitu, yang baru dikasih tahu. Dan akhirnya setelah 4 bulan kemudian ya ini diaduin sama warga gitu, bahwa ya terjadi penumpukan lagi gitu. Entah penumpukan tuh karena alatnya dibeli atau nggak tahu kita kan, karena kita ngeliat dari video penggal ini ya. Entah karena aduh, es batu lagi lewat itu. Entah karena entah karena tetap pakai metode si bapak tadi yang diolah jadi pupuk, jadi apa segala macam, yang ujungnya nggak ada yang nerima. Akhirnya yang udah diolahnya nganggur, akhirnya ini nggak bisa diolah dulu gitu, karena tempat penampungan hasil olahannya ya udah penuh gitu ya. Akhirnya terjadi lagi. Ini nih diamuk nih kayak gini sama Kang Deddy, sumpah. Lagian bader banget di awal. Dibilang kan udah yang bakar aja, yang bakar. Iya. Udah paham polanya kayak gini-gini, udah paham. Bader, numpuk lagi. Kena nanti dikeramasin. Dir, aiga. Kasih nextnya Nyo. Cus. Nih Nyo, lastnya nih. Ini menarik nih. Sepertinya kalau Mamang baca dugaan-dugaan analisa teman-teman netizen, walaupun belum rilis ya di channel Kang Deddy nih kelanjutannya. Sepertinya Nyihyang XXL akan dijadikan anak angkat nih sepertinya ya, karena ternyata setelah ngobrol diketahui Teteh Nyihyang XXL ini yatim piatu gitu kan. Gitu sepertinya akan dijadikan anak angkat nih. Cocok juga jadi tetehnya Nyihyang. Jadi tetehnya ya, bukan jadi ibunya ya. Tolonglah. Ceki. Boleh. Semenjak kan rame tuh. Ini Nyihyang XXL. Banyak yang menghubungi nggak? Banyak. Hah? Iya. Menghubunginya gimana? Sebenarnya kebanyakan yang minta save doang. Minta Save buat satu kontak. Oh. Minta itu. Terus ada yang nawarin kerjaan? Enggak ada. Belum. Kebanyakan apa? Iseng. Iseng. Yang naksir-naksir. Iya. Oh, yang godain.
Awas ya, nggak boleh godain kakak nih yang tante sama ayah. Oh banyak yang ini DM. Terus ininya saya lihat TikToknya jadi naik, penggemarnya jadi banyak. Iya. Asalnya tidak dikenal jadi dikenal. Iya. Nah sekarang kalau lewat, gimana reaksi orang sekarang? Banyak yang ini nih yang Excel itu ya yang ini bersampah di gitu. Oh banyak yang begitu. Terus kamu tuh yatim piatu tuh kok nggak kelihatan sedih-sedihnya sih? Udah terbiasa. Oh, kan kalau ceritain ibunya ayahnya meninggal SD kan ada sedihnya. Kamu kenapa nggak kelihatan sedih? Udah berdamai ya sama keadaannya. Jadi ini mana Siapa orang pertama yang akan dikasih balasan kebaikan? Kakak aku. Kedua, kakak aku yang membesarkan. Kakak yang pertama udah nikah, Udah membesarkan nggak? ikut juga. Ikut besar. Tapi yang paling berperan Kakak yang kedua. yang laki-laki. Iya. Oh, jadi yang akan pertama dibalas kebaikan apabila kamu sukses dalam keberhasilan adalah kakak yang kedua. Mudah-mudahan tercapai. cocok udah jadi kakaknya nih yang aja jadi kakaknya ya jadi kakaknya nih yang aja udah cocok. Apalagi mungkin Kang Deddy tadi cukup tersentuh juga ya. Itu pun aku rada kaget pas kemarin nonton sampai ngeluarin statement itu jangan berani-berani ganggu kakaknya nih ya. Iya. Wah alamat nih ya. Mungkin dah jadi anak angkat saya kuliahin karena impiannya nabung tuh pengen kuliah gitu kan biar ibaratnya biar sukses gitu terus bisa membalas jasa kakak keduanya ya sama kakak pertamanya yang ikut membesarkan gitu saat ditinggal sama ayahnya gitu. Udah, cocok udah sip jadi kakak nih yang cocok kakak ya jangan jadi ibunya ya masih terlalu muda loh Kang tolong lawan date ya oke. Yaudah aja mungkin segini dulu besok ada update apa kita gas lagi besok sementara segini dulu kita meluncur ke setting super thanks Meluncur. cus sambil kita nunggu besok ada update apa lagi. Hari ini kebetulan tidak ada super thanks jadinya closing. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang Abu Mah bolos pakun baru bangung tutupi mangkok coba Ciao dulu dulu dan dan ciao.